Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan tubuh sehat dan segar, kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Sebelum kami berjalan, Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh-Mu Tuhan, kami mohon firman-Mu untuk menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama mengenai temanya menjadi sahabat karibnya Allah. Wow, puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14 yang mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, mengatakan kepada kita bahwa Tuhan bergaul karib dengan kita, umatnya, anak-anaknya yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudara, kata bergaul atau bersahabat atau berteman itu sama juga, saudara ya, sama atau similar lah. Nah, saya coba melihat dalam internet ya mengenai sahabat atau teman atau kawan itu maksudnya seperti apa. Ya, dibilang bahwa sahabat ini orang yang sudah lama kita kenal. Betul saudara ya. Kalau orang yang baru pasti belum tentu menjadi sahabat kita. Tapi kalau kita sudah kenal cukup lama, itu bisa menjadi sahabat kita. Dan bukan itu saja, dikatakan juga karena kita sering berhubungan dalam hal tertentu. Ya, bisa dalam kita bermain, kita belajar, kita bekerja. Itulah sahabat, saudara. Ya, dikatakan di sini bergaul karib atau menjadi sahabat yang karib. Karib itu sama juga dengan dekat atau kental atau akrab atau sangat erat. Itu kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, ya, yang mau menjadi sahabat karib kita, ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saya mencatat ada beberapa hal mengenai sahabat atau ciri sahabat yang baik, yang sejati, yang mau bersama-sama dengan kita terus. Ya, kata sejati. Saya akan bacakan saja secara cepat, saya tidak ulas satu persatu, tapi ini mungkin menjadi preferensi atau knowledge buat kita semua. Yang pertama, sahabat itu yang sejati, dia tidak akan berlaku curang. Betul saudara ya, kita pasti nggak mau kalau punya teman yang sukanya mencurangi kehidupan kita. Yang kedua, dia juga memiliki ikatan. Ya, ikatan bukan hanya pada waktu kita bersuka, tapi berduka juga. Ya, atau memiliki empati, bukan hanya untung ataupun rugi. Saudara bisa baca dalam Ayub pasal 2 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa teman-teman Ayub datang memberikan bela sungkawa dan menghibur Ayub waktu Ayub mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, teman yang sejati juga dia dapat dipercaya atau kita saling mempercayai satu dengan yang lain. Yang keempat, dia memiliki kesetiaan atau ketaatan. Saudara bisa baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yang kelima, sahabat sejati juga saling mengasihi. Ya, saling mengasihi, saling berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Dan yang terakhir, saya mencatat sahabat juga yang paling penting adalah saling mendoakan. Ya, dalam Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Ya, jadi dalam firman Tuhan ini diingatkan, ya kita harus berdoa, saling mendoakan buat sahabat kita. Dikatakan bahwa ketika ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Puji nama Tuhan. Dan selain beberapa hal tadi, ya mengenai ciri sahabat yang sejati, tapi ada juga beberapa hal yang dapat merusak persahabatan kita. Ya, dan saya baca juga ini dari internet, saudara ya, ada beberapa hal, saya bacakan juga secara cepat. Yang pertama, itu karena suka berbohong. Ya, yang kedua, sama-sama sibuk. Yang ketiga, atau kita punya teman yang baru, jadi kita kadang melupakan teman yang lama. Atau kita memiliki beda status. Ya, mungkin waktu SMA sama-sama, tapi setelah kuliah, setelah bekerja, setelah married, itu memiliki perbedaan status. Kadang itu membuat persahabatan menjadi tidak baik atau kurang baik. Ya, yang kelima, atau membicarakan keburukan. Ya, namanya orang pasti akan ada proses di sana. Jadi dia bisa membicarakan hal yang buruk dan itu dapat merusakkan persahabatan. Yang keenam, itu ada juga kecemburuan. Ya, mungkin kecemburuan pribadi atau hal-hal yang lain, kekayaan mungkin, status, jabatan, sosial mungkin, itu juga dapat merusak persahabatan. Ya, jadi kita bisa belajar sedikit dari sana mengenai ciri khas atau ciri menjadi sahabat yang baik atau menjadi penyebab merusak persahabatan. Saudara mau pilih yang mana? Ya, saya berharap kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi sahabat yang sejati. Ya, baik untuk sesama kita, untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, saat ini menjadi pokok bahasan kita sebetulnya ya, setelah panjang lebar berbicara tadi, jadi bagaimana kita menjadi sahabat-sahabat karibnya Allah. Itu pertanyaannya, saudara, atau yang kita bahas. Nah, kemarin saudara mungkin sudah mendengar mengenai percakapan yang terus-menerus. Itulah yang perlu untuk kita menjadi sahabat karibnya Allah. Kita perlu bercakap-cakap dengan Tuhan terus-menerus. Ya. Nah, itu biasanya identik dengan doa. Ya, karena doa itu bisa satu arah, saudara, dari kita kepada Tuhan, dan cenderung mungkin satu arah dari kita kepada Tuhan. Kita berbicara terus kepada Tuhan. Ya, tapi itu tidak masalah, tidak apa, saudara, karena kita berusaha bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, yang kedua yang kita mau belajar pada saat pagi hari ini, kita mau belajar untuk merenungkan firman Allah terus-menerus atau sepanjang hari, atau dengan kata lain, meditasi, saudara ya. Kita mau membaca firman Tuhan seperti kita membaca surat cinta, surat cintanya Tuhan buat kita, anak-anaknya, umat-umatnya. Nah, di sini saya dikatakan bahwa melakukan meditasi. Mungkin saudara seringkali mendengar kata meditasi. Ya, meditasi identik dengan saudara-saudara kita umat Buddha. Ya, biasanya mereka suka melakukan meditasi. Ya, berdiam diri, merenungkan sesuatu. Nah, di sini pun kita mau belajar meditasi, tapi bukan hanya duduk bersila atau diam 1000 bahasa. Ya, tapi kita mau fokus memikirkan tentang Tuhan. Ya, bukan memikirkan tentang masalah-masalah kita. Kalau kita fokus hanya memikirkan masalah kehidupan kita, itu cenderung atau biasanya disebut dengan khawatir, saudara ya. Karena kita memiliki kekhawatiran itu. Tapi kalau kita memikirkan firman Allah berulang-ulang dalam hidup kita terus-menerus setiap hari, itu bisa juga dikatakan mengenai meditasi, saudara ya. Ayub 23 ayat 12 mengatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ciri kesetiaan dan kepercayaannya Ayub kepada Tuhan. Dan saya yakin Ayub pasti orang yang suka merenungkan firman Tuhan, suka bercakap-cakap dengan Tuhan, suka mendengarkan suara Tuhan. Dalam Mazmur 77 ayat 12 mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
Ya, Mazmur Raja Daud mengingatkan kita bahwa dia pun seorang raja berusaha untuk mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi sama juga dengan yang kita sedang pelajari saat ini, yaitu merenungkan firman Allah terus-menerus atau kita bermeditasi. Ya, dan dalam firman Tuhan kita bisa belajar teladan atau sahabat Allah dalam Alkitab. Siapa saudara? Dalam Perjanjian Lama kita bisa menyebut Bapak Abraham. Bisa disebutkan di sana dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya Allah. Dalam Perjanjian Baru kita bisa belajar dalam pribadi Allah kita yang luar biasa, itu Yesus Kristus, sahabat kita. Saudara bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 15. Nah, poinnya sekarang adalah bagaimana kita menjadi sahabatnya Allah. Wah, puji Tuhan. Yang menurut saya, saudara, kita perlu untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Yang paling penting adalah, yang pertama saya mencatat adanya sebuah hubungan. Ya, komunikasi dua arah. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan berbicara juga kepada kita melalui firman-Nya. Jadi hubungan dua arah, saudara, bukan hanya satu arah, tapi hubungan dua arah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, kita sebagai sahabatnya Tuhan, kita harus memiliki kerinduan setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita rindu kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu kepada kita. Puji nama Tuhan. Ya, ingatlah waktu saudara, mungkin yang suami istri saat ini, waktu engkau berpacaran dulu. Ya, mungkin 17 tahun lalu, 5 tahun lalu, 20 tahun, atau bahkan 30, 40 tahun lalu. Ingatlah bagaimana waktu engkau berpacaran. Ya, pasti engkau memiliki kerinduan yang luar biasa terhadap kekasihmu. Setiap hari, setiap waktu, bahkan gak bisa tidur mungkin, mengingat akan dia. Begitupun kerinduan hati Tuhan kepada kita. Mari kita memiliki kerinduan kepadanya. Ya, seperti orang yang sedang berpacaran. Haleluya. Lalu yang berikutnya, juga memiliki rasa yang lapar dan haus. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang lapar, saudara yang sudah mengalami perjalanan yang cukup jauh, tidak ada makanan, tapi ketika menginginkan makanan, wow, pasti dia akan makan secara lahap. Walaupun itu mungkin hanya nasi dengan garam mungkin, ya hanya nasi dengan garam, tapi karena lapar yang begitu luar biasa, dia akan makan dengan lahap. Ya, atau memiliki kehausan, ya sudah berjalan cukup jauh, mungkin berlari juga cukup jauh, sudah bermil-mil, sudah berjam-jam mungkin, tapi ketika memiliki kehausan yang luar biasa dan menemukan air yang begitu menyegarkan, dia akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Begitupun kita dengan Allah, kita milikilah kelaparan dan kehausan yang luar biasa dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi sahabatnya Tuhan. Yang terakhir yang perlu kita cermati juga untuk kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, ya, luangkan waktu yang terbaik kita kepada Tuhan. Bukan waktu yang sisa, bukan waktu yang sambil, atau bukan waktu yang ya sisa-sisa tadi, saudara. Tapi mari luangkan waktu yang terbaikmu kepada Tuhan. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Bukan hanya ketika kita bekerja, tapi kita meluangkan waktu yang khusus buat Tuhan. Mungkin tidak lama, saudara, bisa 5 menit, bisa 10 menit, 15 menit. Tergantung kerinduanmu kepada Tuhan Allahmu setiap hari. Dan kapan waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik adalah sekarang atau hari ini, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai 15 mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wow, puji Tuhan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji nama Tuhan. Mari saudara, milikilah
kerinduan dan kelaparan rohani yang dalam untuk kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Puji Tuhan, haleluya. Ayat penutup kita, ya kita sudah dengar minggu lalu. Firman Tuhan dari Pendeta Yosua mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini, kalau saudara baca dalam Alkitab terjemahan yang lain, dalam King James Version, dia memakai kata meditate, saudara, atau meditasi. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, milikilah saudara kerinduan kepada Tuhan Allahmu, supaya kita menjadi sahabat-sahabat sejatinya Tuhan. Pertanyaan untuk kita pikirkan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengingat diri saya agar berpikir tentang Allah dan berbicara kepadanya lebih sering sepanjang hari? Saya ulangi saudara ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat diri saya, diri kita agar berpikir tentang Allah dan berbicara kepadanya lebih sering sepanjang hari? Mari saudara, kita mau belajar merenungkannya hari ini. Kita mau belajar menjadi sahabatnya Allah hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami, Yesus kami, sahabat sejati kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami juga menjadi sahabatnya Allah yang taat, yang percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pimpin langkah hidup kami untuk kami dapat terus berkomunikasi dengan Engkau. Ajar kami untuk bermeditasi, merenungkan firman Allah setiap hari, sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara. Mari kita mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.